Kuliner. Teman-teman sudah tahu suami saya Rudi yang tadi kesaksian di awal. Oke, sekarang saya membawa sesi ke-7 dari level 1 dengan berjudul komitmen. Oke, jika mungkin teman-teman ya, mungkin secara manusia, jika kita membahas suatu komitmen, kebanyakan dari kita mungkin merasa itu sesuatu yang agak membebani mungkin ya, menakutkan ya untuk kita berkomit akan sesuatu ya. Yuk mari kita buka dulu di ayat Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Oke. Aku baca langsung ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dan ayat ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, mungkin teman-teman, tapi ini saya dulu waktu belum memahami kebenaran yang benar, saat saya membaca ini saya agak bingung, kok Allah Bapa kita, Tuhan kita itu agak sadis juga ya, menyeramkan, menyuruh kita untuk membenci orang tua kita, untuk istri kita, membenci istri kita, anak kita, saudara kita semua, bahkan kita membenci nyawa sendiri. Nah, tapi setelah saya merenungi dan menyelidiki firman ini, ternyata bukan maksud Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Jadi yang saya dapatkan di sini, Tuhan itu mengatakan ini karena dia ingin memberikan penekanan. Dia menggunakan kalimat yang sangat kuat, memberikan penekanan akan suatu poin. Dia berkata, "Kecuali jika kamu membenci ayahmu, ibumu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, bahkan hidupmu sendiri, kamu tidak bisa menjadi murid Yesus." Nah, sekarang saya bertanya nih sama teman-teman. Hubungan apa yang paling terdekat di dalam hidup teman-teman? Hubungan dengan siapa maksudnya? Orang tua. Orang tua. Good. Ada yang lain selain orang tua? Mungkin teman? Pacar, Oke, mungkin yang udah bersuami atau istri, mungkin suami atau istrinya atau anak-anaknya, betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, jika di dunia ini kita sangat dekat dengan mereka, tapi kan hidup kita kan sementara ya, hidup mereka juga sementara. Apa yang akan terjadi jika dari mereka sudah meninggal duluan daripada kita? Betul ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini ingin menekankan di sini bahwa Tuhan itu mau hubungan dengan kita. Dan dia mau hubungan dia dengan kita ini adalah hubungan yang paling terdekat di dalam hidup kita. Jadi artinya Tuhan itu mau sangat dekat kepada kita. Kita memiliki hubungan yang intim dengan dia dibandingkan dengan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Bukan artinya kita disuruh membenci mereka, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi, disinilah Yesus ingin menjalin hubungan dengan kita dan dia meminta komitmen dari kita. Di mana komitmen dengan Tuhan itu adalah yang utama. Ini yang Tuhan mau dari kita. Komitmen kita, Tuhan itu adalah utama dalam hidup kita. Dia nomor 1 di dalam hidup kita. Dan dia segala-galanya di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Dan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus itu sedang membandingkan. Dia berusaha untuk membandingkan antara seberapa besar kadarnya hubungan kita dengan dia, dengan hubungan kita dengan sesama kita. Ini untuk perbandingan doang, teman-teman. Jadi kata benci di sini, itu bukan kata-kata benar-benar harus benci, tapi itu adalah metafora. Sebuah kata untuk perbandingan saja, itu doang. Jadi, seakan-akan dari ayat ini Tuhan itu ingin berkata, hubunganku dengan kamu itu, dengan teman-teman dan kita semua, ini hubungan adalah yang sangat penting buat Tuhan.
Sehingga Tuhan mau hubungan ini berada di atas segala yang di muka bumi ini. Tapi, oke, itu kan untuk sesama ya. Sekarang saya nanya ke teman-teman, pada kenyataannya, ada loh, teman-teman sadar gak? Ada satu pribadi yang kita cintai lebih jauh daripada kita mencintai orang tua kita, daripada pacar kita, daripada pasangan kita, anak-anak kita. Ada satu pribadi yang kita cintai jauh lebih dari mereka. Ayo, siapa teman-teman? Siapa? Tuhan Yesus? Yes, betul banget. Pinter, boleh dapat buku nih Reva. Yes, betul. Yes. Ternyata benar loh ya. Ternyata di balik semua orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari, ternyata kita itu lebih mencintai diri kita sendiri dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan tadi ada yang bilang, oh dekat sama pacar. No, kamu itu lebih mencintai dirimu daripada pacar kamu, daripada orang tua kamu, daripada siapapun yang menurut kita dekat. Ya, karena apa? Karena itu adalah kedagingan manusia. Ya, tabiat manusia, karakter kita. Tadi Ko Rudi sudah membahas bahwa manusia jatuh dalam dosa sehingga kita hidup di dalam kedagingan. Oleh karena itu self-centered, selfish itu muncul sehingga kita mencintai diri kita sendiri. Nah, bisa dilihat kenapa kita bisa mencintai diri kita sendiri. Kita bisa lihat terjadinya pertikaian, mungkin rumah tangga bubar, apapun itu. Ya, itu sumbernya adalah mencintai diri sendiri. Oke, dan di ayat ini juga Tuhan Yesus juga berkata kan, kita harus membenci nyawa kita sendiri. Artinya bukan Tuhan mau kita itu mati, meninggal, no, bukan itu. Tapi Tuhan mau bahwa hubungan kita dengan Dia itu melebihi dengan keegoisan kita. Itu yang Tuhan mau dari kita. Oke. Dan pertanyaannya teman-teman, apakah mudah? Mudah nggak? Kita menaruhkan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita melebihi dari keegoisan kita karena Tuhan mau kita berkomitmen. Mudah apa gampang? Sulit. Betul. Karena dulu saya juga merasa ini suatu yang sulit untuk komitmen. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dituntut untuk berkomitmen dan kita mengatakan iya, artinya kita harus berpikir, wah saya udah nggak bisa seenaknya, saya lagi nih, ya kan? Terus kadang-kadang kita juga merasa takut gagal, wah saya gagal untuk berkomitmen pada Tuhan. Nah, tapi pada siang hari ini, saya ingin membagikan suatu pandangan yang dapat merubah pandangan teman-teman akan suatu komitmen. Ya, saya akan memberikan sebuah cerita. Nah, ceritanya nih, teman-teman. Ada seorang ilmuwan yang hebat, dan ilmuwan ini ingin mengembangkan ikan yang bisa hidup di luar air. Ya, jadi ilmuwan ini bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk mengembangkan riset ini. Dia mau menciptakan ikan bisa hidup di luar air, dan akhirnya berhasil, teman-teman. Jadi ilmuwan ini berhasil membuat rekayasa genetika ikan yang bisa bernapas di luar air. Nah, karena dia berhasil, dia senang kan ya? Wah, dia mendapatkan terobosan besar nih. Wah, di seluruh dunia dia bisa mendapat penghargaan. Nah, lalu ilmuwan ini menaruh ikan itu di dalam ember yang kering. Karena dia saking senangnya, dia ingin buru-buru membawa hasil risetnya dia ini untuk ditunjukkan kepada teman baiknya. Dia buru-buru bergegas, dia berjalan, dan dia melewati sebuah jembatan yang kecil yang di bawahnya ada kolam. Karena dia buru-buru, dia kesandung, teman-teman. Dan akhirnya terlemparlah itu ikan, dan ikan itu jatuh ke dalam kolam. Nah, waktu ikan itu jatuh ke dalam kolam, ikan itu panik. Karena ikan ini nggak pernah melihat namanya air. Ya kan, karena direkayasa untuk di luar air. Waktu dia masuk ke dalam air, ikannya panik.
Ikan tawar, ikan mas. Nah, jadi ikannya waktu masuk di dalam air, ikan itu kaget, dia tidak tahu berbuat apa-apa karena dia tidak terbiasa di lingkungan air ini. Akhirnya apa? Ikan itu menahan napas dia, ya kan? Karena dia nggak terbiasa. Tapi karena dia nggak ditolong, akhirnya dia udah pasrah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mulailah bernapas. Dan akhirnya seketika itu juga ikan itu sadar bahwa dia bisa bernapas di dalam air. Ya, jadi akhirnya ikan itu tahu bahwa dia itu telah menemukan lingkungan yang tepat baginya. Kenapa? Karena dia selama ini tertipu bahwa dia itu diciptakan di luar air, tapi kenyataannya tidak. Betul. Sekarang saya tanya teman-teman, ikan itu ciptaan Tuhan kan? Dan Tuhan menciptakan ikan itu di lingkungan apa? Air. Betul? Jadi seharusnya sudah otomatis ikan itu akan nyaman di dalam lingkungan yang Tuhan sudah ciptakan. Betul ya? Oke, nah begitu juga dengan manusia, teman-teman. Teman-teman tahu kan kita ini diciptakan siapa? Diciptakan Tuhan. Dan manusia ini diciptakan Tuhan tujuannya apa? Untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, betul kan? Kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di mana? Di Taman Eden. Di mana Tuhan bisa datang, bergaul, bersekutu dengan kita. Ini waktu sebelum kejatuhan ya teman-teman ya. Jadi waktu awal penciptaan, Tuhan itu menciptakan manusia sehingga Dia mempunyai hubungan dengan kita. Inilah tujuan hidup kita teman-teman, di mana Tuhan bisa bergaul, intim dengan kita, berdialog, berbincang-bincang dengan kita. Ini, nah tapi masalahnya setelah kita jatuh dalam dosa, kita ini ditipu. Apa? Kita ditipu bahwa kita itu bisa hidup tanpa Tuhan. Betul ya? Ya, kita merasa, aku kuat, aku bisa kok. Ya, ini adalah tipuan duniawi. Kalau kamu balik lagi ke awal ciptaan Tuhan, harusnya tidak seperti itu. Ya, manusia tidak bisa hidup terlepas dari Tuhan. Nah, teman-teman, balik lagi ke topik kita. Topik kita adalah komitmen. Komitmen itu apa, teman-teman? Komitmen itu adalah buah hasil dari hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Itu buah. Nah, teman-teman, yang namanya buah itu kita upayakan nggak? Kita usahakan nggak? Enggak, buah itu tidak kita upayakan. Buah itu keluar sendiri di pohonnya saat kita intim dengan Tuhan. Ya, jadi teman-teman jangan merasa takut bahwa kita harus berkomitmen, bahwa kita dituntut. Tidak. Karena itu akan mengalir sendiri. Contohnya, kita tidak mungkin dapat berkomitmen dengan orang yang tidak kenal. Betul tidak? Orang asing nih, kita komitmen langsung kan nggak mungkin. Semua pasti proses pengenalan, betul kan? Jadi misalnya nih, pacar. Sebelum pacar kan kita berteman. Sebelum kita berteman, kita kenalan. Proses kan? Nggak mungkin dong kita baru ketemu langsung, komitmen nikah yuk. Kan nggak mungkin. Ya, jadi prosesnya adalah kita mengenal dulu pribadinya. Apakah pribadi dia ini baik? Apakah pribadi ini sesuai dengan kita? Kita mengenal apa? Karakternya. Betul? Kita harus mengenal karakternya, kita mengenal pribadinya dulu. Terus lama-lama kita makin dekat, kita makin intim, emang kita disuruh langsung komitmen? Kan enggak ya? Karena saat kita mengenal, kita akan menjadi percaya kepada pribadi itu. Kepercayaan itu akan muncul sendiri saat kita mengenal pribadi dia yang benar. Itu otomatis. Itu yang namanya buah. Otomatis keluar. Otomatis apa? Kita mau berkomitmen tanpa disuruh siapapun. Komitmen itu dari mana? Dari hati kita. Betul ya teman-teman ya? Nah, ini pun sama dengan Tuhan. Persis sama. Jadi Tuhan itu sering merelate hubungan kita dengan Tuhan itu dengan kita dengan sesama. Jadi teman-teman jangan merasa takut lagi bahwa komitmen ini adalah suatu kewajiban.
ya suatu pemaksaan bahwa kita harus komitmen, itu sangat bahaya. Ya, tapi saat kita membawa komitmen ini di dalam apa? Di dalam pengenalan dia yang benar, ya, di dalam hubungan intim dia dengan benar, itu akan mengalir dengan sebegitu rupa. Jadi kita harus ingat teman-teman, manusia ini diciptakan untuk memiliki jalinan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengannya, kebersamaan dengan intim dengannya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal dia teman-teman? Apakah hanya dengan berdoa? Tidak cukup. Jika teman-teman ingin mengenal sifat karakter Tuhan itu seperti apa, sehingga kita bisa mempercayai dia seperti lagu tadi ya, dia itu faithful God. Betul kan? Dia Allah yang setia, dia Allah yang baik. Teman-teman udah tahu dari mana dia Allah yang setia, dia Allah yang baik? Apa kata orang? Oh, itu tidak cukup kuat. Teman-teman bisa mengenal karakter Tuhan dari firman Tuhan. Oleh karena itu kita rindu, jika kita rindu mengenal pribadinya, saya sangat mengencourage teman-teman untuk baca firman. Baca firman. Firman itu kayak surat cinta Tuhan untuk kita loh. Ya, sehingga kita tuh bisa dengan mudah mengasihi dia. Bahkan tadi waktu nyanyi The Goodness of God aja aku suka nangis gitu loh. Nangisnya bukan karena banyak, tapi aku tersentuh bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu buat aku tuh sangat dalam. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Hanya kita saja yang sering tidak setia kepada dia. Ya, tapi nggak ada penduduhan di dalam situ. Tetapi kenapa kita tidak setia? Karena kita belum mengenal pribadi dia siapa. Contoh Korudi. Korudi saat dia mengenal Tuhan yang benar, bahwa Tuhan yang mengasihi dia, yang setia kepada dia, yang telah menghapus dosanya saat dia dalam kondisi berdosa. Dia saat mengenal itu, dia sangat wow, God is so good. Waktu kita ngomong God is so good itu ada makna meaning dari dalam, bukan hanya bibir doang. Kita benar-benar tahu, oh gila Tuhan itu baik banget ya. Seperti itu. Karena saat kita mengalaminya langsung, otomatis kita itu tidak ingin lagi tuh tidak setia kepada dia. Tadi kan dia dibilang ya, mungkin kita pernah jatuh, tapi kita tahu, kita sadar, kita bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu yang selalu mengejar kita. Tadi lagunya God is running after me, ya kan? Tuhan itu selalu yang mengejar kita, teman-teman. Ya, saat kita menjauh, Tuhan itu yang selalu mengejar kita. Karena dia adalah yang setia. Nah, masa kita nggak mau sih? Bukannya nggak mau sih, masa kita nggak tersentuh dengan kesetiaannya, kita tidak tersentuh dengan kebaikannya, sehingga kita dapat berkata, oh Jesus God, I want you more than my life. Itu kayak Tuhan mau ya, I want you more than anything in this world. Masa enggak sih? Ya kan, sedangkan kita dengan pasangan kita yang manusia aja, manusia yang tidak sempurna, karena kita percaya dan sebagainya, kita bisa dedikasikan hidup kita untuk pasangan kita. Tapi hamba Tuhan yang jauh lebih baik, yang sempurna, yang wow. Kalau saya ngomong kebaikan Tuhan, itu tidak ada batasnya. Itu segalanya, itu dia. Masa kita nggak bisa sih untuk benar-benar kayak surrender. Jadi komitmen di sini adalah bahwa kita berani untuk surrender to Him. Ya, memberikan hidup kita kepada Dia. Dan apalagi kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia. Betul kan? Coba kalau kita punya pacar, kita senang sama dia, kita pasti melakukan hal yang dia suka kan? Kalau misalnya kita melakukan hal yang dia nggak suka, ditinggal. Betul ya? Nah, jadi karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah kekasih jiwa kita kan. Dia segalanya, dia bapak kita, dia teman kita, everything. Pasti kita ingin dong. Jadi keinginan untuk menyenangkan Tuhan itu bukan karena keharusan. Kamu harus, tidak. Tapi dari dalam hati kita saat kita mengenal pribadinya, otomatis itu kita mau, I want to do it for Him. Oke, saya rasa itu saja dari saya teman-teman. Semoga memberkati.